Nara menghirup dalam-dalam aroma bawang putih dan lada hitam yang memenuhi dapur barunya. Ini adalah rumahnya yang baru, hidup barunya, dan ia bertekad untuk menjadikannya hangat dan penuh cinta, dimulai dari meja makan. Sejak menikah dengan Dimas 2 minggu lalu, Nara telah berusaha keras memposisikan diri, tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai seorang ibu tiri bagi Luna. Luna, putri Dimas yang berusia 10 tahun, adalah prioritas utama Nara. Ia tahu, memenangkan hati seorang anak yang baru saja kehilangan sosok ibu, meski mendiang ibu kandung Luna sudah lama meninggal, adalah ujian terbesar. Malam ini, Nara menyiapkan menu andalannya, ayam goreng mentega. Masakan yang sederhana, harum, dan hampir selalu disukai anak-anak. Ia menata hidangan itu dengan hati-hati di piring saji, memastikan setiap potongan ayam terlumuri saus karamel kecoklatan yang mengilat dan ditaburi irisan daun bawang segar. Semuanya harus sempurna. Meja makan juga sudah ia hias dengan vas kecil berisi bunga melati yang ia beli sore tadi. Sayang, bau masakanmu sampai ke ruang kerja. Dimas muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya yang tampan tersenyum lega. Ia adalah pria yang baik, mapan, dan sangat penyayang. Melihat Dimas, Nara selalu merasa keputusannya untuk menikah lagi setelah menjanda selama 5 tahun adalah pilihan yang tepat. Aku masak ayam mentega, Mas. Aku harap Luna suka, kata Nara, menyeka tangannya yang basah di celemek. Dimas mendekat, mengecup kening Nara dengan lembut. Dia pasti suka. Kamu kan koki terbaik di dunia. Hati Nara menghangat, tetapi kecemasan kecil tetap menggelayuti. Pujian Dimas selalu memberinya kekuatan. Namun Luna adalah variabel yang tak terduga. Pukul 7 malam, mereka bertiga duduk di meja makan. Luna duduk di kursinya, menyentuh piring dan sendoknya dengan gerakan lambat dan canggung. Dia mengenakan piyama abu-abu dengan gambar kelinci, rambutnya yang dikepang 2 tampak rapi, tetapi matanya, mata yang persis sama dengan Dimas, memancarkan kekosongan dan sedikit rasa curiga. Nah, Luna, Dimas memulai dengan nada ceria. Tadi Bunda Nara masak khusus buat kita. Ayo coba, sayang. Nara mendorong piring Luna, yang berisi nasi hangat dan 1 potong ayam dengan saus berlimpah. Ia menanti reaksi Luna dengan napas tertahan. Luna tidak menoleh ke Nara. Dia hanya menatap piring itu. Bukan dengan nafsu makan, melainkan dengan tatapan hati-hati. Seperti sedang mengamati benda asing yang berbahaya. Luna? Panggil Dimas. Nadanya sedikit menurun. Luna kemudian mengambil garpu. Ia menusuk sepotong kecil ayam. Sangat kecil hingga nyaris tak terlihat. Ia mengangkatnya, membawanya perlahan ke hidungnya, menciumnya, lalu memasukkannya ke mulut. Nara tersenyum penuh harap. Bahkan potongan sekecil itu sudah cukup baginya. Tapi kemudian, Luna mengunyah sekali, 2 kali, dan meletakkannya kembali di piring. Wajahnya yang semula tegang, kini berubah menjadi ekspresi jijik yang sangat jelas. Aku tidak mau, katanya dengan suara datar dan dingin. Senyum di wajah Nara langsung luntur. Rasanya seperti balon harapan yang tiba-tiba ditusuk jarum. Kenapa, Nak? Ada yang kurang enak? Tanya Nara, berusaha menjaga suaranya tetap lembut. Apa terlalu manis? Atau asin? Luna tidak menjawab Nara. Dia menoleh ke Dimas. Ayah, aku mau mie instan yang biasa ayah buat. Dimas menghela napas, tersenyum tipis ke arah Nara, senyum maaf yang terasa menyakitkan. Luna, Bunda Nara sudah capek-capek masak. Coba lagi, sedikit saja. Tidak mau. Perutku sakit. Luna berdalih. Lalu bangkit dari kursi. Aku tidak lapar. Nara merasakan pipinya memanas. Ini bukan kali pertama. Dalam 2 minggu terakhir, Nara telah mencoba hampir semua menu. Sop iga yang gurih, sate ayam buatan sendiri, bahkan pizza buatan rumah. Semua ditolak dengan cara yang sama, dicicipi sedikit, atau hanya dilihat, lalu diganti dengan makanan yang disiapkan sendiri oleh Dimas, biasanya hanya nasi dengan telur dadar, atau makanan instan. Sudahlah, Ra, kata Dimas, mengelus punggung Nara. Luna memang sensitif soal makanan.
Biar ayah buatkan mie instan sebentar. Kamu jangan berkecil hati. Dimas bangkit ke dapur, dengan cekatan menyiapkan semangkuk mie instan untuk putrinya. Sementara itu, Luna kembali ke kursinya dan duduk diam, menatap punggung ayahnya. Nara menatap Luna. Kini, ketika Dimas yang menyiapkan makanan, raut wajah Luna berubah. Ketegangan di matanya menghilang. Ia tampak seperti anak kecil biasa yang menunggu hidangan kesukaannya. Ini pasti bentuk penolakan terhadapku. Nara menyimpulkan dengan rasa pedih. Luna pasti berpikir aku mencoba menggantikan posisi ibu kandungnya. Malam itu, setelah Dimas dan Luna selesai makan, Dimas menghabiskan ayam mentega Nara, memujinya lagi dan lagi. Nara mencuci piring sendirian. Dia memandang ke ruang keluarga. Dimas duduk di sofa, lengan melingkari Luna, membacakan buku cerita. Luna tertawa kecil, bersandar nyaman di bahu ayahnya. Pemandangan yang seharusnya menghangatkan hati, justru menusuk Nara. Luna hanya menunjukkan kasih sayang dan rasa aman ketika bersama Dimas. Penolakan terhadap masakannya bukan sekadar soal selera, melainkan penolakan terhadap dirinya sebagai orang baru dalam keluarga itu. Nara mengerti. Anak sekecil itu pasti merasakan kehilangan. Aku harus lebih sabar, bisik Nara pada pantulan dirinya di jendela dapur. Aku harus membuktikan aku bukan ancaman, melainkan rumah baru baginya. Nara mengambil semua sisa ayam mentega dan menyimpannya di wadah. Ia berjanji besok akan mencoba resep baru yang lebih disukai Luna. Dia akan terus mencoba, membongkar buku resep, mencari cara apapun untuk menembus tembok yang dibangun Luna. Ia tidak tahu, penolakan dingin Luna terhadap makanannya bukanlah hasil dari kesedihan masa lalu, melainkan alarm bahaya yang selama ini dibungkam oleh senyum manis Dimas. Penolakan itu adalah satu-satunya cara Luna untuk bertahan hidup. Nara belum menyadari bahwa masalahnya bukan pada resepnya, melainkan pada suami barunya. 2 hari setelah insiden ayam goreng mentega, saat Nara sedang membereskan pakaian di kamar tidur, Dimas masuk dengan raut wajah sedikit tegang namun tetap tersenyum meyakinkan. Ia memegang ponsel, seolah baru saja menyelesaikan panggilan penting. Sayang, ada berita mendadak, katanya, duduk di tepi ranjang. Proyek di Surabaya ada masalah teknis yang harus aku tangani sendiri. Aku harus terbang besok pagi. Nara menoleh, sedikit terkejut. Secepat itu? Berapa lama, Mas? Minimal 3 malam, 4 hari, jawab Dimas, meraih tangan Nara. Jari-jarinya menggenggam tangan Nara sedikit terlalu erat. Aku benar-benar minta maaf. Ini di luar kendali. Tidak apa-apa, Mas. Pekerjaanmu kan memang penting, jawab Nara, meskipun ada perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa cemas harus ditinggal sendiri bersama Luna, seorang anak yang belum membuka hatinya. Di sisi lain, muncul secercah harapan. Ini adalah kesempatan emas. Tanpa kehadiran Dimas yang selalu menjadi peredam sekaligus penghalang, mungkin ia bisa menjembatani jarak dengan Luna. Kamu jangan khawatir soal rumah, ya? Aku sudah siapkan segalanya. Dimas melanjutkan, matanya menatap Nara lekat-lekat. Tolong jaga Luna baik-baik. Pastikan dia tidak terlambat makan dan minum vitaminnya. Dan ingat, biarkan dia memilih makanannya sendiri. Jangan paksa dia makan masakan buatanmu kalau dia tidak mau. Dia butuh waktu. Ada penekanan aneh pada kata-kata Dimas. Bukannya terdengar protektif, ia terdengar sedikit posesif. Nara mengangguk, berusaha mengabaikan perasaan ganjil itu. Tentu, Mas. Aku akan jaga Luna. Jangan khawatir. Janji Nara. Sepanjang malam itu, suasana rumah terasa lebih tegang. Dimas sibuk mengemas barang-barang dan sesekali terlihat berbicara serius dengan Luna di pojok ruang tamu. Dari kejauhan, Nara hanya mendengar gumaman Dimas dan anggukan pelan dari Luna. Wajah Luna malam itu tampak sangat serius, jauh dari ekspresi ceria anak seusianya. Keesokan paginya, setelah Dimas berangkat ke bandara, keheningan menyelimuti rumah mewah itu. Nara berdiri di ambang pintu, melihat mobil Dimas menghilang di balik gerbang. Ketika ia berbalik, ia melihat Luna berdiri di belakangnya.
Ayah sudah pergi, kata Nara lembut. Luna mengangguk tanpa ekspresi. Dia tidak terlihat sedih karena ditinggal ayahnya, tetapi juga tidak terlihat lega. Justru, ada aura kesiapan yang mengelilinginya, seolah dia sedang bersiap menghadapi ujian. Nara memutuskan untuk memulai pendekatannya. Hari pertama harus diisi dengan kehangatan dan kesenangan. Luna, ayah kan sedang kerja. Bagaimana kalau hari ini kita movie maraton? Kita bisa nonton film kartun apa saja yang kamu mau. Aku akan buatkan popcorn yang banyak. Ajak Nara dengan nada paling ramah. Luna menggeleng. Tidak, terima kasih. Aku mau di kamar saja. Atau, mau main board game? Ada monopoli di lemari ayah. Loh. Tidak, terima kasih, Bunda. Penolakan itu lagi-lagi membuat Nara terasa sakit. Namun, ia memaksa dirinya untuk tetap ceria. Baiklah, tapi kamu tidak boleh sendirian terus. Kalau kamu lapar, panggil Bunda ya. Kita bisa pesan makanan apa saja dari luar. Aku akan makan nanti kalau lapar, balas Luna, sebelum berlari kecil ke kamarnya dan menutup pintu. Nara mencoba menyibukkan diri. Ia merapikan rumah, mencoba melupakan kegagalannya sebagai ibu tiri. Waktu berjalan lambat. Jam makan siang tiba, dan Nara mencoba menawarkan Luna makanan. Luna, Bunda mau pesan soto ayam favorit ayah. Mau ikut makan? Nara mengetuk pintu kamar Luna. Tidak, Bunda. Aku mau roti saja. Yang ada di kotak bekal ayah. Kotak bekal yang dimaksud Luna berisi beberapa potong roti tawar dan keju yang sudah disiapkan Dimas sebelum berangkat. Nara merasa sedikit bingung. Mengapa harus makan bekal yang sudah dingin padahal bisa memesan makanan segar? Baiklah, kata Nara. Nanti Bunda panaskan rotinya ya. Saat Nara mengambil kotak bekal dari lemari pendingin, ia melihat roti tawar itu hanya diolesi mentega dan sedikit keju. Sederhana, nyaris tanpa rasa. Tapi itu yang Luna minta. Sepanjang sore, Nara memperhatikan Luna dari kejauhan. Luna membaca buku, bermain boneka, tetapi setiap 15 menit sekali, dia akan mendekati jendela. Dia tidak melihat keluar untuk melihat pemandangan. Dia melihat ke pintu pagar, ke jalanan, lalu ke arah gerbang. Pandangannya waspada, seperti seekor burung kecil yang terus memantau ancaman pemangsa. Ketika senja mulai turun, kegelisahan Luna semakin memuncak. Nara sedang membaca di ruang tamu ketika melihat Luna berjalan mondar-mandir di koridor. Wajahnya yang semula datar kini menunjukkan kecemasan yang mendalam. Ia terlihat ketakutan. Luna, ada apa, sayang? Kamu kenapa bolak-balik terus? Tanya Nara, bangkit. Luna terlonjak kaget. Tidak ada apa-apa. Bunda, aku hanya haus. Dia mengambil air minum dan segera kembali ke kamarnya. Mengunci pintu di belakangnya, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan ketika Dimas ada di rumah. Melihat Luna yang begitu gelisah saat Dimas pergi, Nara merasa dugaannya selama ini mungkin salah. Penolakan Luna terhadap dirinya mungkin bukan hanya soal ibu tiri. Seolah-olah, selama Dimas ada, Luna merasa terjebak dalam suatu rutinitas yang ia patuhi. Dan ketika Dimas pergi, alih-alih merasa bebas, Luna justru merasa rentan. Malam kedua tanpa Dimas. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Nara sudah mematikan lampu di kamarnya, tetapi matanya belum bisa terpejam. Heningnya rumah terasa berbeda malam ini. Bukan hening yang damai, melainkan hening yang mencekam, seolah udara itu sendiri menahan napas. Ia memikirkan Luna. Ia memikirkan penolakan anehnya terhadap semua makanan yang disajikan dengan cinta. Ia memikirkan pandangan waspada Luna ke jendela tadi sore. Semua terasa tidak masuk akal. Nara memejamkan mata, mencoba memaksa dirinya tidur. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara pelan, seperti engsel pintu yang berderit. Itu adalah pintu kamar Luna yang berseberangan dengan kamarnya. Kemudian, suara langkah kaki kecil, sangat hati-hati, seperti menginjak kulit telur. Langkah itu berhenti di depan pintu kamar Nara. Nara menahan napas. Ia tidak bergerak, berpura-pura tidur.
Jantungnya mulai berdebar kencang. Pintu kamarnya, yang tidak ia kunci, perlahan didorong terbuka. Seberkas cahaya bulan dari jendela masuk, menerangi sosok kecil yang berdiri di ambang pintu. Itu Luna. Gadis kecil itu melangkah masuk, menutup pintu dengan sangat pelan. Nara merasakan dingin merayap di punggungnya. Ada apa ini? Apakah Luna sakit? Sosok Luna yang kecil kini bergerak cepat menuju ranjang besar Nara. Nara bisa merasakan aura ketakutan yang terpancar dari tubuh Luna. Gadis itu tidak berlari, tetapi merangkak naik ke ranjang. Dia mendekati Nara, memposisikan dirinya di sebelah telinga Nara, dan berbisik. Bisikan yang dingin, serak, dan penuh ketakutan. Nara merasakan bisikan itu menembus ke tulang sumsumnya. Ia syok. Matanya langsung terbuka lebar. Apa yang diucapkan Luna? Ibu, dengar ini soal ayah. Dan yang membuat Nara terperanjat, bukan hanya isinya, tapi nada suara Luna, bukan lagi suara anak kecil yang merajuk, melainkan suara seorang penyintas yang akhirnya berani mencari perlindungan. Nara tahu, kehidupan yang ia jalani selama 2 minggu ini, semuanya adalah kebohongan. Bisikan Luna, yang dingin dan sedingin es, membekukan darah Nara. Ia terbaring di ranjang. Matanya terbelalak menatap bayangan di langit-langit. Jantungnya berdebar sangat keras hingga rasanya memukul-mukul rusuknya. Ia tidak bergerak. Takut getaran sekecil apapun akan membuat Luna menjauh. Kata-kata itu terngiang-ngiang. Ibu, dengar ini soal ayah. Nara perlahan membalikkan badan, menghadap Luna. Dalam samar-samar cahaya bulan yang menerobos jendela, ia melihat wajah putri tirinya yang pucat pasi. Air mata menggenang di matanya yang besar. Luna terlihat seperti anak kecil yang sedang berada di tengah badai. Dan Nara adalah satu-satunya tempat berlindungnya. Luna, ada apa? Kenapa kamu gemetar? Nara berbisik kembali, selembut mungkin. Khawatir suaranya akan membawa gema di keheningan rumah. Luna merangkak lebih dekat, hingga napasnya yang pendek dan cepat menerpa telinga Nara. Jangan nyalakan lampu, Bu, pinta Luna. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia. Ayah bisa tahu. Ayah? Dimas sedang di Surabaya. Sayang, dia tidak akan tahu. Kamu aman bersamaku. Luna menggeleng kuat-kuat. Ayah bilang, dinding punya telinga. Ayah selalu tahu kalau aku tidak patuh. Mendengar Dimas, suami yang lembut dan penyayang di hadapannya, digambarkan dengan nada ancaman seperti itu, membuat bulu kuduk Nara berdiri. Nara menyingkirkan selimut dan duduk. Ia memeluk Luna dengan hati-hati, membiarkan gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya di bahu Nara. Ceritakan padaku, Nak. Soal makanan. Nara mengarahkan. Kenapa kamu tidak mau makan masakanku? Jujurlah, Bunda tidak akan marah. Luna menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dalam pelukan Nara yang hangat dan berbau sabun, ia merasa sedikit berani. Ayah melarang, bisik Luna. Melarang apa? Melarang aku makan makanan yang disentuh atau dimasak oleh orang lain, jelas Luna. Hanya boleh makanan yang ayah buat. Atau makanan yang sudah ayah izinkan. Nara menahan napas. Ini bukan soal penolakan ibu tiri. Ini adalah aturan. Aturan yang sangat ketat dan mengisolasi. Tapi, kenapa? Kenapa ayahmu melarang? Dulu, Luna ragu. Dulu aku pernah sakit perut parah. Setelah itu, ayah bilang makanan di luar itu jahat. Makanan yang dibuat orang lain itu punya racun. Hanya ayah yang bisa melindungiku. Nara mulai menyadari betapa parahnya situasi ini. Ini bukan sekadar kontrol makanan. Ini adalah kontrol mental yang parah. Dimas telah menanamkan rasa takut yang mendalam pada putrinya, mengubahnya menjadi paranoia terhadap makanan di luar kendalinya. Luna tidak menolak masakan Nara karena benci, tetapi karena takut Dimas akan menghukumnya atau, lebih buruk, makanan itu akan membunuhnya. Jadi, selama ini kamu makan mie instan atau roti tawar bekal karena itu yang ayah izinkan? Tanya Nara. Suaranya tercekat. Luna mengangguk. Ayah bilang,
Kalau aku makan masakan Bunda Nara, aku akan sakit parah lagi. Ayah bilang, kalau ayah pergi, aku harus pura-pura tidur atau di kamar saja. Jangan pernah keluar, kecuali aku lapar dan hanya makan bekal itu. Aku harus patuh, Bu. Dan saat ayah ada, kamu hanya makan masakannya. Ya, ayah selalu masak untukku. Ayah yang memilihkan menunya. Kadang telur, kadang nasi goreng. Tiba-tiba, mata Luna kembali berkaca-kaca. Dia meremas piyama Nara. Tapi, Bu, makanannya ayah. Aku takut. Ketakutan murni dalam suara Luna membuat Nara merasakan hawa dingin yang nyata. Takut kenapa, sayang? Kadang, rasanya aneh. Tidak seperti makanan ayah yang dulu. Luna berbisik lagi, suaranya hampir hilang. Kadang pahit, sedikit pedas yang tidak enak. Ayah selalu bilang itu karena bumbu rahasia yang membuatku kuat. Tapi aku pernah lihat, setelah makan, aku jadi sering pusing dan mual. Luna menunjuk ke sudut bibirnya. Ayah selalu berdiri di dekatku sampai piringku kosong. Kalau aku tidak habis, ayah akan marah. Wajahnya jadi sangat menyeramkan. Ternyata suamiku mencoba meracuni putrinya sendiri. Pikiran itu menghantam Nara seperti sambaran petir. Rasa sakit hati yang dirasakan Nara karena penolakan Luna seketika menguap, digantikan oleh kengerian dan amarah yang membara. Dimas, suaminya yang penuh senyum, yang selalu memuji masakannya, adalah seorang monster. Nara memeluk Luna erat-erat. Kali ini, bukan pelukan seorang ibu tiri yang mencoba membujuk, melainkan pelukan pelindung seorang sekutu yang baru saja mengetahui kebenaran yang mengerikan. Luna, dengarkan Bunda baik-baik, kata Nara, menatap mata Luna dalam kegelapan. Kamu sangat berani. Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan memberitahuku. Ayah bilang, aku tidak boleh memberitahu siapapun. Jangan takut lagi. Sekarang, kita adalah tim. Rahasia ini hanya milik kita berdua. Kamu akan aman bersamaku. Nara mencium puncak kepala Luna, memberikan kekuatan pada bocah itu. Nara kembali duduk. Kepalanya mulai bekerja keras. Dimas akan pulang lusa. Mereka hanya punya waktu kurang dari 48 jam. Mereka harus menemukan bukti nyata tentang bumbu rahasia Dimas. Besok pagi, kita mulai mencari, kata Nara. Nadanya kini tegas dan penuh tekad. Kamu tunjukkan pada Bunda, di mana ayah biasanya menyimpan bahan-bahan makanannya. Dan di mana ayah menyimpan bumbu rahasia yang aneh itu. Kamu mau bantu Bunda, kan? Kita harus berhenti makan makanan jahat itu selamanya. Luna mengangguk. Kali ini tanpa ragu-ragu. Ketakutan itu masih ada, tetapi sekarang, rasa takut itu diarahkan kepada satu orang, dan ia punya seseorang yang bisa diajak berbagi beban. Aku mau, Bu. Aku akan bantu. Janji Luna. Nara mendesah lega. Sekarang ia tahu. Masalahnya bukan pada dirinya. Bukan pada Luna. Masalahnya adalah Dimas. Dan semua tingkah aneh Luna selama ini adalah sinyal bahaya yang harusnya ia tangkap lebih awal. Sekarang, mereka akan berjuang bersama. Nara membiarkan Luna tidur di sampingnya malam itu. Untuk pertama kalinya, Luna tidur nyenyak, memegang ujung piyama Nara. Sementara itu, Nara terjaga, menatap langit-langit. Pikirannya sudah menyusun rencana. Besok, ia akan menyusup ke kamar Dimas, ke dapur, kemanapun yang biasa digunakan Dimas untuk menyimpan bumbu rahasia itu. Pagi itu terasa dingin, bukan karena suhu udara, melainkan karena atmosfer yang berubah total di dalam rumah. Ketakutan yang semalam menyelimuti Luna kini telah berubah menjadi aliansi rahasia antara dirinya dan Nara. Mereka duduk sarapan di meja dapur, bukan di meja makan formal, hanya dengan roti panggang dan selai, makanan sederhana yang Nara yakini aman karena ia sendiri yang menyiapkannya. Ayah akan pulang besok sore, bisik Nara, memastikan tidak ada suara lain selain dentingan sendok di piring. Kita punya hari ini dan malam ini. Kita harus cepat. Luna mengangguk.
Matanya yang besar dan penuh waspada tidak pernah lepas dari koridor yang menuju kamar utama dan kamar kerja Dimas. Ayah selalu menyimpan bumbu-bumbu aneh di tempat rahasia. Bu, kata Luna pelan. Bukan di rak bumbu biasa. Ayah bilang, bumbu rahasia itu tidak boleh terkena cahaya matahari. Rencana pertama adalah menyusup ke kamar kerja Dimas. Ruangan itu selalu tertutup rapat, dan Dimas tidak pernah mengizinkan siapapun, bahkan Nara, untuk masuk ke sana tanpa kehadirannya. Nara merasa cemas, takut jika Dimas memasang kamera atau alat pengintai, tetapi mereka harus mengambil risiko. Kamu tunggu di dekat pintu dapur. Kalau ada telepon dari ayah, langsung ketuk jendela dapur 3 kali. Pelan saja. Instruksi Nara. Nara berjalan menuju kamar kerja Dimas. Pintunya terkunci, seperti biasa. Dengan tangan gemetar, Nara meraih kotak perhiasannya. Ia ingat, Dimas pernah bercerita bahwa ia meletakkan kunci cadangan rumah di sana, termasuk kunci kamar kerja, agar mudah ditemukan jika terjadi keadaan darurat. Ia menemukan kuncinya, sebuah kunci kuningan kecil dengan gantungan berbentuk D. Nara memasukkan kunci itu ke lubang kunci. Bunyi, klik, yang pelan terdengar seperti ledakan di telinga Nara. Ia membuka pintu dan melangkah masuk. Kamar kerja itu rapi dan steril. Meja eksekutif kayu jati mengkilap. Rak buku berisi jajaran buku bisnis yang tertata sempurna, dan sebuah lukisan abstrak besar di dinding. Tidak ada yang mencurigakan. Semua tampak seperti ruangan seorang pengusaha sukses yang perfeksionis. Nara mulai mencari. Ia memeriksa laci meja, tumpukan dokumen. Semua laci terkunci. Nara kembali ke kunci yang ia temukan. Untungnya, kunci itu juga bisa membuka laci-laci meja. Di laci pertama, hanya ada pulpen dan kertas. Laci kedua, dokumen bank dan polis asuransi. Di laci ketiga, laci paling belakang, di bawah tumpukan amplop kosong, tangan Nara menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Ia menarik keluar sebuah kotak kecil berbahan logam, seukuran kotak permen timah. Jantungnya berdebar kencang. Ini pasti tempatnya. Nara membuka kotak itu. Di dalamnya, ada 3 botol kecil kaca. Botol-botol itu tidak berlabel perusahaan obat atau makanan. Botol pertama berisi cairan bening, botol kedua berisi bubuk putih, dan botol ketiga berisi bubuk berwarna krem muda. Luna telah melihat bubuk itu. Ini adalah bukti pertama mereka. Nara mengambil botol bubuk berwarna krem muda, yang terlihat paling sering digunakan. Ia tidak bisa membawanya utuh, khawatir jika Dimas menyadari barangnya hilang. Ia harus mengambil sampel. Dengan cepat, ia merobek secuil kertas dari buku catatan di meja, dan menggunakan penjepit kecil dari kotak perhiasannya untuk mengambil sejumput kecil bubuk itu, lalu membungkusnya rapat-rapat. Saat menutup kembali kotak logam itu, mata Nara menangkap detail kecil di sudut laci, lipatan kertas yang diselipkan di antara celah kayu. Nara menariknya. Itu adalah potongan koran lama yang menguning. Temuan kunci. 2 sedih potongan surat kabar. Judul utama di potongan koran itu tidak terpotong. Penyebab kematian istri pengusaha X diduga serangan jantung mendadak. Nara membacanya dengan cepat. Berita itu merinci kematian seorang wanita bernama Riani, istri seorang pengusaha muda yang sedang naik daun. Tanggal berita itu terpampang jelas. 8 tahun yang lalu. Nara merasa dunianya runtuh. Riani. Itu adalah nama mendiang istri pertama Dimas, ibu kandung Luna, yang Dimas selalu katakan meninggal karena penyakit langka yang tidak bisa dijelaskan. Di bawah foto Riani, Dimas tersenyum lebar dalam foto keluarga bersama Luna kecil. Ada paragraf yang digarisbawahi oleh spidol merah tipis. Polisi tidak menemukan adanya indikasi kejahatan. Hasil autopsi menunjukkan penyebab kematian adalah gangguan fungsi jantung mendadak. Kemungkinan dipicu stres berat atau keracunan makanan ringan yang tidak disengaja. Keracunan makanan ringan yang tidak disengaja. Nara menelan ludah. Ini bukan lagi soal Dimas mencoba meracuni putrinya. Ini tentang Dimas yang sudah pernah melakukannya pada istrinya, ibu kandung Luna. Dia menyadari pola. Dimas membunuh Riani dengan racun yang ditiru seperti serangan jantung atau penyakit,
Dan sekarang Dimas mengulangi pola yang sama pada Luna dan mungkin Nara. Nara menyadari betapa berbahayanya Dimas. Pria itu tidak hanya mengendalikan makanan, tetapi juga mengendalikan hidup dan mati orang di sekitarnya dengan senyum di wajahnya. Nara memasukkan potongan koran itu, bersama dengan sampel bubuk, ke dalam saku celananya. Ia mengunci laci dan kamar kerja Dimas kembali, memastikan semuanya tampak tidak tersentuh. Dia bergegas kembali ke dapur. Luna masih menunggu, duduk diam sambil memandangi pintu. "Kita berhasil, sayang," kata Nara, menarik Luna ke ruang keluarga yang lebih tersembunyi. Nara menunjukkan sampel bubuk dan potongan koran itu pada Luna. Luna menatap potongan koran itu, foto ibunya yang tersenyum. Air matanya kembali menetes. "Itu ibuku," bisik Luna. "Ya, sayang. Bunda tahu." Nara memeluk Luna. "Ayahmu tidak jujur. Bunda yakin ayahmu melakukan sesuatu yang jahat pada ibumu. Dan dia mencoba melakukan hal yang sama pada kita. Ayah bilang, kalau aku tidak patuh, aku akan jadi seperti ibu." Luna mulai terisak. Pengakuan itu menyakitkan, menunjukkan betapa Dimas menggunakan kematian ibunya untuk menakut-nakuti Luna. Nara memeluknya erat. "Dia tidak akan bisa menyakitimu lagi. Kita akan hentikan dia. Sekarang, dengar, kita butuh bantuan. Kamu mau Bunda hubungi teman Bunda yang tahu soal polisi?" Luna mengangguk tanpa ragu. Ketakutannya kini digantikan oleh harapan baru. Nara segera beranjak. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. Tidak ada waktu untuk menunggu Dimas pulang. Kejahatan ini harus dihentikan sekarang. Nara mencari kontak lama, seorang teman kuliahnya yang kini menjadi jaksa penuntut. Dia menekan nomor itu. Tekadnya bulat. Ternyata suamiku adalah pembunuh. Dan dia mencoba melenyapkan kami, pikir Nara. Saat ia mendengar suara temannya di ujung telepon, Nara melihat ke arah Luna, yang memberinya senyum kecil pertama yang Nara lihat sejak mereka bertemu. Senyum yang penuh keberanian. "Halo, Risa? Aku butuh bantuanmu." "Suamiku. Aku pikir dia baru saja membunuh istri pertamanya, dan dia mencoba meracuni putriku. Aku punya bukti, dan aku butuh polisi sekarang." Ulangi lagi perlahan. "Kamu bilang Dimas, suamimu, dan Luna, putrinya, dan bubuk aneh? Ini serius. Kamu tidak bercanda, kan?" Suara Risa, teman Nara sekaligus jaksa penuntut umum, JPU, yang tegas, terdengar tegang di ujung telepon. Nara menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaranya tetap tenang dan faktual, meskipun di sampingnya Luna memegang erat tangannya, matanya masih memancarkan rasa takut. "Aku tidak bercanda, Riz. Aku punya bubuknya, sampelnya. Aku juga menemukan potongan berita tentang kematian Riani, istrinya yang pertama, 8 tahun lalu. Berita itu menyebutkan keracunan makanan ringan yang tidak disengaja. Tapi Luna bilang, Dimas selalu memberinya makanan berasa pahit, dan sekarang ia mengancamku juga." Keheningan melanda sesaat di jalur telepon. "Dengar, kata Risa. Suaranya kini berubah menjadi profesional. "Kalau ini benar, kita menghadapi kasus yang sangat berbahaya. Dimas adalah pembunuh berantai dalam rumah tangga. Kita tidak bisa melibatkan polisi lokal yang mungkin masih menghormati status sosialnya tanpa bukti kuat dari lab. Lalu aku harus bagaimana? Dimas akan pulang lusa." Nara merasakan kepanikan mencekiknya. "Waktu adalah segalanya. Kamu harus keluar dari rumah itu sekarang juga dan temui aku. Aku akan siapkan tim lab forensik pribadi yang bisa bekerja cepat untuk menganalisis sampel bubukmu, dan aku akan melibatkan Mayor Satria dari Polda. Dia orang kepercayaanku." Nara menatap Luna. Mereka tidak bisa keluar begitu saja, apalagi membawa koper. Itu akan terlalu mencurigakan. "Aku tidak bisa kabur, Riz. Dimas akan tahu. Aku hanya bisa pergi sebentar. Seolah-olah aku berbelanja kebutuhan. Aku akan serahkan sampelnya padamu di suatu tempat. Dan aku akan kembali. Luna harus tetap bersamaku di sini. Dia adalah saksi kunci dan umpan, sayangnya."
Risa menghela napas berat, menyadari risiko yang diambil Nara. Baik, aku akan atur. Ambil sampel bubuk, potongan koran, dan yang paling penting, ambil kunci cadangan kamar kerjanya jika ada, untuk akses kedua. Nara mengiyakan semua instruksi. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe sepi di pusat kota. Kurang dari 2 jam lagi. Dengan berdebar, Nara kembali ke kamar kerja, mengambil kunci cadangan yang ia temukan bersama kotak perhiasan tadi, dan menyembunyikan kotak bubuk logam itu kembali ke laci Dimas, memastikan semuanya persis seperti semula. Nara memeluk Luna, memberikan instruksi tegas. Bunda akan keluar sebentar. Kamu kunci pintu kamar ayah dan kamu kunci pintu kamarmu. Jangan buka untuk siapapun, bahkan tukang pos. Kalau ada telepon masuk dari ayah, angkat, bersikap biasa, dan bilang bunda sedang di kamar mandi. Mengerti? Mengerti, Bu. Aku akan jaga rumah, kata Luna dengan keberanian kecil yang menyentuh hati Nara. Nara segera mengganti pakaiannya, mengambil tas tangan, dan memasukkan sampel bubuk yang dibungkus kertas tebal serta potongan koran itu ke dalamnya. Ia melirik jam tangan. Pukul 11 pagi. Ia harus cepat. Aku pergi, sayang. Sebentar lagi aku kembali. Aku sayang kamu, bisik Nara, mengecup kening Luna. Nara menyetir mobilnya secepat yang diizinkan undang-undang, memaksakan dirinya untuk mengabaikan rasa takut yang terus mendesak. Di sepanjang perjalanan, ia melihat bayangan Dimas di setiap wajah pria yang melintas. Bayangan senyum sempurna itu kini terlihat seperti topeng kejahatan. Di kafe yang disepakati, Risa sudah menunggu bersama seorang pria bertubuh besar dengan tatapan serius, Mayor Satria. Tidak ada basa-basi. Nara langsung menyerahkan bukti-bukti itu. Risa memasukkan sampel bubuk ke dalam kantong bukti yang sudah disiapkan. Mayor Satria akan mengantar sampel ini ke lab forensik swasta kami. Dalam 24 jam, kami punya hasilnya, jelas Risa. Sementara itu, kamu harus kembali ke rumah, Nara. Bersikaplah normal. Jangan telepon lagi. Aku akan menghubungimu melalui ponsel ini. Risa menyerahkan sebuah ponsel kecil prabayar. Saat Nara akan berdiri, ponsel lamanya, yang ia simpan di tas, berdering nyaring. Itu Dimas. Nara segera mengangkatnya. Halo, Mas? Suaranya terdengar terlalu nyaring. Halo, sayang. Aku punya kejutan. Suara Dimas di seberang terdengar riang, tetapi bagi Nara, itu terdengar seperti lonceng kematian. Kejutan apa, Mas? Nara berusaha tersenyum, meskipun air mata sudah menggenang di matanya. Aku sudah selesai. Ternyata masalahnya sederhana. Aku akan naik pesawat paling cepat dan tiba di rumah, malam ini. Jam 9 malam. Aku sudah bisa peluk kamu dan Luna. Nara tertegun, seolah disambar petir. Malam ini? Bukan lusa? Rencana mereka, waktu 24 jam untuk mendapatkan hasil lab, kini hancur lebur. Mereka hanya punya waktu 9 jam. MA malam ini? Itu cepat sekali, Mas. Aku senang sekali. Nara berbohong, merasakan detak jantungnya berpacu gila-gilaan. Aku juga. Sampai jumpa nanti malam, sayang. Aku kangen masakanmu. Dimas menutup telepon dengan nada mesra. Nara menatap Risa dan Mayor Satria. Wajahnya pucat pasi. Dia pulang malam ini, bisik Nara. Kita tidak punya waktu 24 jam. Risa dan Mayor Satria bertukar pandang serius. Mayor Satria mengangguk, mengambil botol sampel dengan gerakan sigap. Kita ubah rencana. Nara, kamu harus kembali sekarang. Kami akan bekerja dengan kecepatan penuh. Kalau Dimas melakukan sesuatu yang mencurigakan malam ini, kamu harus menghubungi kami melalui ponsel ini. Kami akan siaga di dekat rumahmu. Dan satu hal, jangan pernah lagi makan apapun yang disajikan Dimas. Pura-puralah sakit perut atau apapun. Jaga dirimu dan Luna. Jangan sampai dia curiga bahwa kamu sudah tahu rahasianya. Nara mengangguk, menerima ponsel baru itu. Ia tahu, saat ia kembali ke rumah itu,
Ia kembali ke sarang predator. Malam ini akan menjadi malam terpanjang dan paling berbahaya dalam hidupnya. Ia harus bersandiwara sempurna di hadapan Dimas, suaminya yang ternyata seorang pembunuh. Nara kembali ke rumah dengan hati seringan kapas, namun seberat timah. Ringan karena ia tahu ia tidak sendirian. Risa dan Mayor Satria siaga. Berat karena ia harus kembali ke pelukan suaminya. Seorang pria yang kini ia ketahui adalah predator berdarah dingin. Waktu yang tersedia, 9 jam, terasa seperti jarum jam yang bergerak mundur. Saat mobilnya memasuki gerbang, ia memasang topeng. Senyum paksa di wajahnya, gerakan tubuh yang terlihat santai. Ia harus terlihat seperti istri yang bersemangat menyambut suami pulang. Luna menunggu di ruang tamu, wajahnya sedikit lega melihat Nara kembali. Tetapi ketakutan kembali melingkupinya saat mendengar bunyi mesin mobil. "Luna, ingat peranmu," bisik Nara, mendekati Luna. "Bersikaplah biasa. Ayahmu tidak boleh tahu kita adalah tim sekarang. Kamu pura-pura menonton kartun, ya?" Luna mengangguk, namun tangannya masih gemetar. "Bunda, ayah bilang dia akan pulang membawa makanan favoritku." Jantung Nara mencelos. Jika Dimas yang membawa makanan, itu berarti tidak ada celah sama sekali untuk mengontrol apa yang ada di dalamnya. Kita harus cegah itu. Nanti kamu bilang saja perutmu sakit karena makan roti bekal ayah terlalu banyak. Bilang saja kamu hanya mau minum air putih atau teh tawar. Mengerti? Mengerti, Bu. Tugas pertama Nara adalah mengamankan pertahanan mereka. Ia mengunci semua pisau dapur di dalam laci, menyembunyikan kuncinya di saku celana. Ia juga memindahkan semua benda berat dan tajam dari meja ruang keluarga. Kamar utama, kamar tidur Nara dan Dimas, menjadi satu-satunya tempat yang ia percayai. Kamar itu memiliki pintu yang bisa dikunci dari dalam dan kamar mandi pribadi. Malam ini, kita tidur di kamar utama. Kamu tidur di sofa kecil di samping tempat tidur. Katakan saja kamu rindu ayah. Nara menjelaskan rencana perlindungan. Pukul 5 sore. 5 jam tersisa. Ponsel prabayar yang diberikan Risa berdering di saku Nara. Ia segera berlari ke kamar mandi dan menguncinya. "Nara, ini Risa. Aku punya update mendesak." Suara Risa terdengar tegang. "Kami sudah melakukan tes cepat. Bubuk yang kamu berikan, itu adalah senyawa racun yang sangat sulit dideteksi. Efeknya meniru gejala serangan jantung atau gagal organ mendadak jika diberikan dalam dosis kecil dan berkepanjangan." Dunia Nara seolah berhenti berputar. Ini bukan sekadar tebak-tebakan. Ini adalah konfirmasi ilmiah. Dimas memang sudah membunuh Riani dan sekarang, Dimas mencoba membunuh Luna. "Jadi, Riani?" Suara Nara bergetar. "Kami sudah memberitahu Mayor Satria. Dia sedang dalam perjalanan. Kami yakin Dimas menggunakan racun ini, memberikannya dalam dosis yang membuat Luna hanya mual dan pusing, membuatnya paranoid terhadap makanan luar, tetapi tidak membunuhnya segera, sehingga ia bisa mengontrolnya total. Dia adalah psikopat yang suka bermain-main." "Lalu bagaimana?" "Dia pulang pukul 9. Satria memperkirakan waktu tempuh terbaiknya adalah pukul 8.30. Tapi kita tidak boleh ambil risiko. Nara, tolong kirim pesan kepadaku melalui ponsel ini 10 menit sebelum Dimas tiba. Bilang, semua aman. Jika kamu curiga dia sudah tahu rahasianya. Dan, aku butuh bantuan sekarang, jika kamu merasa dia akan berbuat nekat." Nara mengiyakan. Hatinya terasa sesak. Ia keluar dari kamar mandi. Topengnya nyaris runtuh. Pukul 19. 2 jam lagi. Ponsel lama Nara berdering lagi. "Dimas. Halo, sayang? Aku sudah check-in dan sedang menunggu pesawat. Aku beli oleh-oleh untuk Luna, mainan baru. Dan untukmu, aku bawakan coklat Swiss kesukaanmu." "Aduh, Mas, kamu tidak perlu repot-repot." Nara memaksakan tawa. "Aku rindu sekali. Tahu, rasanya lama sekali tanpamu." Nada Dimas berubah menjadi lebih intim, lebih posesif. "Kamu tadi kemana?" "Luna bilang kamu keluar. Belanja kebutuhan rumah." "Bagaimana Dimas tahu aku keluar?"
Luna hanya disuruh berbohong jika Dimas menelepon, bukan melaporkan kepergian Nara. Oh, iya, Mas. Aku tadi pergi ke supermarket. Stok sayuran habis, dan aku ingin membuat sup untuk Luna. Tapi dia bilang perutnya agak sakit setelah makan bekal yang kamu siapkan. Mungkin keju yang sudah lama, Mas? Nara melempar umpan, mencoba mengalihkan kecurigaan. Keheningan sejenak. Ah, Luna memang sensitif. Bagus kalau kamu mengurusnya. Tapi ingat, jangan berikan dia makanan aneh-aneh. Kalau dia sakit, kamu yang repot, sayang. Nada Dimas tajam, dingin, dan mengontrol. Dia tidak peduli Luna sakit. Dia hanya peduli siapa yang menyebabkan sakit itu. Nara tahu Dimas sedang mengujinya. Pukul 20.30. Setengah jam lagi. Nara dan Luna sudah berada di kamar utama. Mereka sudah mengunci pintu. Luna sedang mewarnai. Terlihat lebih tenang di bawah pengawasan ketat Nara. Ponsel prabayar Nara berbunyi. Kami sudah dekat. Tiega. Risa. 5 menit kemudian, ponsel lama Nara menerima pesan dari Dimas. Bukan pesan mesra. Dimas. Sayang, aku baru saja naik taksi. Aku akan segera sampai. Aku tahu kamu ada di kamar kerja saat aku pergi. Apa yang kamu cari? Nara terperanjat. Tangan Nara bergetar begitu hebat hingga ponsel itu nyaris jatuh. Bagaimana Dimas bisa tahu? Apakah ada kamera tersembunyi? Apakah dia selalu mengawasinya? Dimas, aku ingin kamu menunggu di ruang tamu, dengan pintu terbuka lebar. Sendirian. Aku punya kejutan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Senyum di pesan teks itu terasa seperti belati yang dihunuskan. Dimas tahu. Dimas tahu Nara sudah menyusup ke kamar kerjanya. Dimas tahu Nara mengambil sesuatu. Nara menatap Luna, yang kini menatapnya dengan ketakutan di matanya. Bunda, ayah sudah tahu. Tidak, sayang. Tidak sepenuhnya, kata Nara, meski ia tahu itu bohong. Nara segera mengambil ponsel prabayar Risa. Ia tidak bisa menunggu 10 menit lagi. Dimas akan tiba sebentar lagi. Ia mengetik dengan cepat. Aku butuh bantuan sekarang. Dia tahu. Dia sedang dalam perjalanan pulang. Kami terkunci di kamar utama. Ia menekan tombol kirim. Kemudian, ia mengambil ponsel lamanya, mematikan daya, dan melemparkannya ke bawah kasur. Ia harus bersiap menghadapi kedatangan suaminya. Tidak ada lagi sandiwara. Ini adalah pertarungan untuk hidup. Suara gerbang yang terbuka terdengar. Dimas sudah tiba. Suara gerbang yang terbuka terdengar seperti tembakan yang memecah keheningan malam. Dimas sudah tiba. Nara menekan Luna ke sofa kecil di samping tempat tidur. Wajah Luna disembunyikan di balik lengan Nara, sementara Nara sendiri menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar. Di tangannya, ia memegang ponsel prabayar. Lampu indikatornya berkelip lembut, menjadi satu-satunya jaminan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Sepatu Dimas berderap di lantai marmer ruang tamu. Langkahnya cepat dan berat. Itu bukan langkah seorang suami yang lelah sepulang bepergian. Itu adalah langkah seorang pemburu yang sudah mengetahui mangsanya bersembunyi. Sayang, Luna, ayah pulang. Suara Dimas terdengar riang, tetapi nadanya terlalu nyaring, terlalu dipaksakan. Itu adalah suara Dimas yang sedang berakting. Dia berhenti di depan pintu kamar utama. Pintu yang terkunci rapat dari dalam. Nara, kenapa pintunya dikunci? Ini ayah. Sayang. Ayo buka. Tangan Dimas mulai memutar pegangan pintu. Bunyi. Klik. Sia-sia terdengar. Nara tidak menjawab. Ia menatap Luna, yang kini meringkuk ketakutan. Tetapi matanya menatap Nara, mencari arahan. Bunda, bisik Luna. Diam. Jangan bersuara. Balas Nara. Keheningan di luar pintu membuat Nara menyadari bahwa Dimas sedang menunggu. Dia pasti mengharapkan Nara, istri yang patuh, istri yang naif, untuk segera membuka kunci dan meminta maaf karena telah menguncinya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, suara Dimas berubah. Kesenangan palsu itu menghilang.
digantikan oleh kekecewaan yang dingin dan tajam. Aku tahu kamu di dalam, Nara. Dan aku tahu kamu tahu sesuatu, kata Dimas, suaranya pelan, tetapi setiap suku kata menembus pintu kayu seperti jarum es. Aku membaca pesanmu tadi, Nara. Aku butuh bantuan sekarang. Siapa yang kamu hubungi, sayang? Risa? Teman jaksa MU. Nara terkejut. Bagaimana dia tahu soal Risa? Aku pasang kamera kecil di kamar kerjaku, tepat di laci meja kerjamu. Aku melihatmu membuka kotak itu. Aku melihatmu mengambil sesuatu. Dimas tertawa kecil, tawa tanpa emosi. Kamu pikir kamu sepintar itu? Kamu seharusnya tidak penasaran, sayang. Rasa penasaran membunuh orang. Nara merasa marah menggantikan rasa takut. Ia tidak akan membiarkan Dimas mengendalikan narasinya lagi. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara lantang, ditujukan ke pintu kayu tebal itu. Aku tahu segalanya. Dimas, aku tahu kamu pulang lebih cepat karena kamu tahu aku sudah menemukan bubuk itu. Bubuk yang kamu gunakan untuk meracuni Riani. Keheningan total melanda rumah itu. Bahkan Luna, yang meringkuk, mengangkat kepalanya mendengar konfrontasi berani dari ibu tirinya. Jangan menyebut nama itu, raung Dimas dari luar. Topengnya akhirnya jatuh. Suaranya kini penuh amarah dan frustrasi. Aku sudah membersihkan semua jejaknya. Kematiannya sah. Kamu tidak punya bukti. Aku punya buktinya, balas Nara. Suaranya bergetar tetapi penuh tekad. Aku punya bubuknya. Dimas. Temanku sudah mengirimkannya ke lab. Itu adalah racun. Racun yang meniru serangan jantung. Kamu membunuh istrimu yang pertama. Dan sekarang kamu mencoba membunuh putri kandungmu sendiri. Dan juga aku. Luna? Aku tidak membunuh Luna. Aku hanya mendidiknya. Dimas berteriak. Terdengar seperti sedang mengalami gangguan mental. Dia harus tahu siapa yang mengontrol hidupnya. Dia lemah. Kalian berdua lemah. Aku hanya menyiapkan makanan agar dia kuat. Agar dia tidak keracunan dari luar seperti Riani yang ceroboh. Riani tidak ceroboh. Dia dibunuh olehmu. Bunyi gedebukan keras terdengar. Dimas memukul pintu dengan tinjunya. Aku melakukan itu demi kesempurnaan. Riani mulai mengacaukan rencanaku. Dia terlalu banyak bicara. Dan kamu, Nara, kamu mulai mengikuti jejaknya. Aku memberimu peringatan dengan Luna. Aku membiarkanmu melihat penolakan Luna, berharap kamu akan menyerah dan pergi. Tapi kamu malah menyelinap. Kamu adalah monster, Dimas. Seorang narsistik psikopat yang haus kontrol, ujar Nara, mencengkeram ponsel prabayar itu erat-erat. Ia berharap Risa dan Mayor Satria mendengar semuanya. Monster. Dimas tertawa lagi. Tawa yang menusuk tulang. Aku hanya ingin segalanya rapi. Aku ingin istri yang sempurna dan putri yang patuh. Tapi kalian tidak mau mendengarkan. Kalau kamu mau masuk ke dalam hidupku, kamu harus mengikuti aturanku. Dan jika tidak... Suara Dimas menghilang, digantikan oleh bunyi gemerincing logam yang menakutkan, seperti Dimas sedang mencari sesuatu di tasnya. Kemudian, bunyi benturan keras. Dimas mulai menendang pintu. Bukan tendangan biasa, tetapi tendangan yang terfokus, mengincar bagian kunci. Aku akan masuk. Nara, aku akan membersihkan kekacauan ini, mulai dari kamu, ancam Dimas. Lalu kita akan bicara dengan Luna. Kita akan jelaskan padanya bahwa kamu adalah orang jahat yang mencoba memisahkannya dari ayahnya. Pintu itu bergetar hebat. Kayu di sekitar pegangan kunci mulai retak dan pecah. Luna menjerit kecil dan menyembunyikan wajahnya kembali. Tolong, Bunda. Isak Luna. Tahan, sayang, tahan. Nara memeluknya. Matanya menatap nanar ke arah pintu yang sebentar lagi akan roboh. Tepat pada saat itu, ponsel prabayar di tangan Nara bergetar kencang. Itu notifikasi. Nara tahu itu bukan hanya pesan. Itu sinyal. Mayor Satria dan Risa sudah tiba, atau setidaknya berada di posisi siaga.
Terdengar bunyi benturan terakhir, dan pegangan pintu terlepas dari bingkainya. Pintu itu terbuka, menampilkan Dimas yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya memerah karena amarah, napasnya tersengal-sengal. Di tangannya, ia memegang sepotong logam tajam, bukan pisau, tetapi kunci pas besar yang ia ambil dari tas kerjanya. Matanya yang dingin dan gelap menatap tajam ke arah Nara dan Luna. Akhirnya, Dimas mendesis, melangkah masuk ke dalam kamar. Mari kita akhiri drama ini. Dia bergerak cepat, tetapi Nara lebih cepat. Tangan kanannya menjangkau tombol panggil darurat. Panggilan tersembunyi yang sudah disiapkan Risa di ponsel prabayar. Sementara tangan kirinya memeluk erat Luna. Aku sudah memanggil polisi. Dimas, teriak Nara. Mereka tahu kamu membunuh Riani dan mencoba meracuni kami. Semua yang kamu katakan terekam. Dimas terhenti. Matanya beralih dari Nara ke ponsel kecil di tangannya. Ekspresi kemarahan berubah menjadi kepanikan sesaat. Ia ragu, dan keraguan itu menyelamatkan mereka. Bodoh! Dimas berteriak, mengangkat kunci pas di tangannya. Namun, sebelum Dimas bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara lantang dan tegas menggema dari balik pintu kamar yang hancur. Polisi! Jangan bergerak! Lepaskan senjata itu! Suara lantang Mayor Satria memecah ketegangan seperti kaca yang pecah. Dimas, yang baru saja mengangkat kunci pasnya untuk menyerang, terhenti total. Kepanikan yang sesaat itu kini berubah menjadi kemarahan dingin yang terkendali, meskipun matanya masih memancarkan kegilaan. Di ambang pintu, berdirilah dua polisi berseragam lengkap dengan senjata yang diarahkan, dipimpin oleh Mayor Satria. Di belakang mereka, Risa muncul, wajahnya tegas dan penuh kewaspadaan. Jatuhkan senjata itu. Dimas, Anda dikepung. Perintah Mayor Satria. Dimas mendengus. Ia menatap Nara, tatapan yang penuh kebencian. Kamu mengkhianatiku. Nara, kamu akan menyesal seumur hidup karena kamu tidak akan pernah bisa lepas dari bayanganku. Aku tidak menyesal menyelamatkan putriku dan diriku sendiri, Dimas. Balas Nara, suaranya kini kembali tenang, didorong oleh kehadiran aparat keamanan. Dimas menyadari permainan telah berakhir. Ia tidak mencoba melarikan diri, apalagi melawan. Dengan gerakan yang terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja tertangkap basah, ia menjatuhkan kunci pasnya ke lantai. Klaaang! Bunyi logam itu bergema di rumah yang hening. Polisi segera bergerak. Mereka memborgol Dimas dengan cepat dan membawanya keluar dari kamar. Saat Dimas dibawa melewati Risa, ia mencondongkan tubuh dan berbisik sinis. Kalian terlambat. Aku sudah mengatur segalanya. Dia tetap milikku. Risa mengabaikan Dimas dan bergegas masuk ke kamar. Ia melihat Nara masih memeluk Luna. Nara! Luna! Kalian baik-baik saja. Risa berlutut di samping ranjang. Nara melepaskan pelukan Luna dan mengangguk. Air mata yang selama ini ia tahan kini tumpah. Kami baik-baik saja, Riz. Syukurlah kau datang tepat waktu. Mayor Satria kembali masuk. Dimas sudah diamankan. Kami akan membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Tim forensik kami akan segera tiba untuk mengamankan rumah dan kamar kerjanya, terutama untuk mencari sisa racun dan alat pengawas. Nara menatap puing-puing pintu yang hancur. Rumah itu, yang baru 2 minggu ia sebut sebagai rumah, kini terasa seperti medan perang yang berantakan. Kalian tidak bisa tinggal di sini malam ini, putus Risa. Aku sudah menyiapkan tempat yang aman untuk kalian berdua di apartemenku. Kami akan membereskan semuanya di sini besok. Malam itu, Nara dan Luna meninggalkan rumah itu. Di mobil, Luna tertidur lelap, kelelahan emosi setelah pertarungan mental yang panjang. Di pelukan Nara, ia terlihat seperti anak kecil biasa lagi, bebas dari ketakutan akan makanan dan ayahnya. 3 hari kemudian, Dimas didakwa atas pembunuhan berencana terhadap Riani, istri pertamanya, dan percobaan pembunuhan berencana terhadap Luna serta Nara. Bukti dari laboratorium forensik swasta Risa sangat kuat. Bubuk krem muda yang ditemukan Nara terbukti mengandung campuran racun yang kronis,
dirancang untuk menimbulkan gejala serangan jantung atau penyakit degeneratif seiring waktu. Tim forensik menemukan kamera pengawas super kecil yang terpasang di langit-langit kamar kerja Dimas dan bahkan satu di lemari pendingin dapur. Inilah cara Dimas mengetahui pergerakan Nara dan mendengar percakapan teleponnya. Dan ini menjelaskan mengapa Dimas tiba-tiba pulang mendadak. Dimas benar-benar mengendalikan setiap inci rumah itu. Selama proses penahanan, Dimas tidak menunjukkan penyesalan. Dia berargumen bahwa tindakannya adalah untuk kebaikan dan kesempurnaan keluarganya. Dia mengklaim Riani adalah istri yang ceroboh dan tidak layak, sementara Luna adalah putrinya yang lemah dan harus dididik dengan sistem makanan yang ketat agar menjadi sempurna. Minggu-minggu berikutnya adalah masa pemulihan bagi Nara dan Luna. Mereka tinggal bersama Risa, yang memberikan mereka ruang dan dukungan penuh. Bagian tersulit bukanlah menghadapi Dimas di pengadilan, tetapi menyembuhkan trauma batin Luna. Setiap kali jam makan tiba, Luna akan gemetar. Dia tidak akan menyentuh makanan, bahkan yang disiapkan Risa sekalipun. Ia mengalami kesulitan makan parah, masih dihantui paranoia bahwa setiap gigitan adalah racun. Nara menyadari bahwa cara terbaik untuk menyembuhkan Luna adalah dengan menumbuhkan kepercayaan yang hancur. Ia tidak memaksanya. Mereka mulai dari nol. "Aku tahu kamu takut, sayang," kata Nara suatu sore, di dapur apartemen Risa. "Bagaimana kalau kita tidak makan hari ini? Bagaimana kalau kita membuat sesuatu?" Luna menoleh. Matanya penasaran. Nara kemudian mengajaknya membuat smoothie buah. Mereka pergi ke supermarket bersama. Luna memilih buah sendiri. Di dapur, Nara membiarkan Luna memasukkan semua bahan, pisang, beri, madu, ke dalam blender. Luna yang menekan tombol. Saat smoothie itu sudah jadi, Luna masih ragu. Dia memegang gelas itu, menciumnya. "Aku yang membuatnya, Bu," bisik Luna. "Ya, kamu yang membuatnya. Dan Bunda yang akan meminumnya duluan," kata Nara. Lalu ia minum separuh gelas smoothie itu di depan Luna, tersenyum lebar. Nara menyerahkan gelas itu kepada Luna. "Ini aman, Nak. Ini buatan kita. Coba sedikit." Luna mengambil satu tegukan. Lalu satu tegukan lagi. Air mata mengalir di pipinya. Tetapi kali ini, itu adalah air mata lega, bukan takut. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Luna meminum sesuatu yang tidak dikontrol oleh ayahnya. Proses itu diulangi setiap hari. Luna harus melihat, menyentuh, dan ikut menyiapkan makanannya. Mereka membuat sandwich bersama, lalu Nara yang memotongnya. Mereka membuat sup, dan Luna yang memasukkan sayurannya. Perlahan, tembok ketakutan itu mulai runtuh. Senyum Luna mulai kembali. Ia mulai makan masakan Nara. Masakan yang dibuat dengan cinta, bukan kontrol. Nara dan Luna memutuskan untuk pindah ke kota lain, jauh dari bayangan Dimas dan rumah mewah yang berhantu itu. Nara mengajukan gugatan cerai dan berhasil mendapatkan hak asuh penuh atas Luna, dengan dukungan penuh dari Risa yang memastikan Dimas tidak akan pernah lagi memiliki kontak. 6 bulan kemudian, Nara dan Luna duduk di dapur baru mereka, di apartemen kecil yang hangat. Luna, yang kini berusia 11 tahun, sedang asyik memakan semangkuk sereal. Ia sudah bertambah berat badan, pipinya merona, dan matanya penuh kehidupan. "Bunda," panggil Luna, setelah menghabiskan sereal. "Ya, sayang. Aku lapar lagi," katanya dengan tawa kecil. "Bisakah Bunda membuat ayam mentega lagi?" Nara tersenyum, air matanya nyaris menetes. Itu adalah masakan yang sama yang Luna tolak pada hari pertama mereka bertemu. "Tentu, sayang," jawab Nara, memeluk putrinya yang kini benar-benar menjadi miliknya. "Ayam mentega. Akan Bunda buatkan yang paling enak." Nara kini tahu, penolakan dingin Luna di awal cerita bukanlah kebencian, melainkan tanda cinta yang putus asa, sebuah upaya penyelamatan yang tersembunyi. Dan kini, melalui cinta dan kepercayaan, mereka berdua telah menemukan rumah baru yang aman, yang dibangun di atas kebenaran, bukan kebohongan.
2 tahun telah berlalu sejak malam mencekam yang menghancurkan pintu kamar utama. Malam itu adalah akhir dari mimpi buruk, dan awal dari sebuah proses pemulihan yang panjang namun berharga. Di pengadilan, Dimas dijatuhi hukuman berat. Berkat bukti kuat dari sampel racun, rekaman suara dari ponsel prabayar Nara yang menangkap pengakuan marahnya, serta kesaksian ahli forensik mengenai pola kematian Riani, Dimas dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan. Dimas, sang pengusaha perfeksionis, akhirnya kehilangan total kontrol atas hidupnya. Sebuah ironi pahit bagi seorang narsistik yang terobsesi pada kesempurnaan. Tidak ada penyesalan di matanya saat hukuman dijatuhkan. Hanya kemarahan karena rencananya gagal dan kontrolnya direnggut. Bagi Nara dan Luna, keputusan pindah ke kota kecil di pesisir adalah keputusan terbaik. Mereka meninggalkan bayangan rumah mewah yang dingin dan penuh kamera tersembunyi, menuju sebuah apartemen 2 kamar tidur yang sederhana, yang kini dipenuhi cahaya matahari dan aroma masakan. Nara bekerja dari rumah sebagai penulis lepas, sementara Luna, kini 12 tahun, bersekolah di sekolah menengah pertama yang ramah dan suportif. Luka emosional Luna tidak sembuh dalam semalam. Terapi dengan psikolog anak adalah bagian penting dari rutinitas mereka. Namun, indikator kesembuhan terbesar Luna tetaplah di dapur. Hubungan mereka dengan makanan telah bergeser dari trauma menjadi ritual penyembuhan. Luna tidak lagi gemetar di meja makan. Sebaliknya, ia menjadi asisten dapur andalan Nara. Mereka menamai kegiatan mereka, proyek kepercayaan dapur. Setiap bahan yang masuk, Luna harus melihatnya, menciumnya, dan menyentuhnya. Ia memilih setiap sayuran di pasar dan bahkan belajar membaca tanggal kedaluarsa pada kemasan. Sebuah kehati-hatian yang sehat, bukan lagi paranoid. Hari ini, seperti biasa, Nara dan Luna sedang memasak makan malam. "Bunda, bawang putihnya sudah cukup?" tanya Luna, memegang pisau kecil dengan hati-hati. "Sudah, sayang. Itu sudah lebih dari cukup untuk menumis udang saus pedas kita. Baunya enak, kan?" Nara tersenyum. "Enak. Aku suka bau yang kuat dan segar. Kalau baunya aneh, aku langsung tahu." Luna tertawa, tawa yang penuh kebebasan, berbeda jauh dari tawa kecil yang dipaksakan saat berada di sisi ayahnya dulu. Risa, yang menjenguk mereka setiap beberapa bulan sekali, duduk di kursi bar dapur sambil menyeruput kopi. Ia adalah satu-satunya tautan mereka dengan masa lalu yang kelam, dan kini menjadi keluarga sejati. "Aku senang melihatmu, Luna. Kamu sekarang sudah berani mencoba sushi di luar, ya?" goda Risa. "Iya. Asal bundaku yang memilih restorannya," jawab Luna bangga, menyenggol Nara. Nara menatap Luna, lalu memandang Risa. "Aku baru menyadari, Riz, bahwa penolakan Luna terhadap masakanku yang dulu, itu bukanlah ketidaksukaan. Itu adalah isyarat. Sebuah tanda bahaya. Sebuah upaya komunikasi yang putus asa dari seorang anak yang terperangkap dalam sistem kontrol. Dia mencoba memberitahumu, Nara. Setiap gigitan yang ia tolak adalah jeritan. Jangan percaya pada makanan yang tidak bisa aku kontrol." Dia tahu Dimas memasukkan sesuatu yang salah, jadi dia menolak semua masakan, sebagai bentuk universal penolakan terhadap kebohongan di rumah itu. "Penolakanmu terhadap makanan adalah satu-satunya cara Luna untuk melindungi dirinya sendiri," kata Risa, mengangguk setuju. "Dan ironisnya," sambung Nara, mengambil alih udang saus pedas yang sudah matang dan meletakkannya di piring saji. "Masakan yang sama, yang dulu ia tolak karena takut, kini menjadi penguat ikatan kami. Ayam mentega itu bukan lagi sekadar resep. Itu adalah simbol. Simbol bahwa kepercayaan sudah pulih." Luna meletakkan piring-piring di meja. Ia menatap Nara. Matanya memancarkan rasa syukur yang mendalam. "Makasih, Bunda," ucap Luna tulus. "Untuk apa, sayang?" "Untuk membuat makanan menjadi aman lagi." Nara memeluknya erat-erat. Ia telah kehilangan suami yang ia cintai, tetapi ia telah menemukan seorang putri yang benar-benar ia cintai, dan yang terpenting, ia telah menemukan kembali harga dirinya sebagai seorang wanita yang mampu melindungi dan menyembuhkan. Kini, di rumah kecil yang aman ini, tidak ada lagi kamera tersembunyi,
tidak ada lagi paksaan, dan tidak ada lagi bubuk beracun. Hanya ada dua orang yang saling berbagi hidup, sebuah meja makan, dan masakan sederhana yang dibangun di atas fondasi cinta, keberanian, dan kepercayaan yang kokoh.